Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan sekolah haji kita pada sore hari ini. Ada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai hamba-Nya patut untuk mensyukuri dari nikmat-nikmat itu. Ada nikmat kesehatan dan itulah nikmat tertinggi. Ada nikmat iman, ada nikmat kesempatan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas. Ada dua nikmatku yang sering dilupakan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, wal faragu, dan kesempatan. Nikmat ini adalah nikmat yang amat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah patut untuk kita syukuri bersama. Dan salah satu cara mensyukuri itu adalah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi role model kita dalam segala aktivitas keseharian kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang evolusi makna puasa dari makna syariat ke makna hakikat. Nah, kajian kita pada sore hari ini itu tentang puasa membangun relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih manusia untuk menahan diri dari hal-hal yang secara naluriah dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia itu. Ada tiga hal yang sering menjadi bahagian yang terpenting dalam diri kita, yaitu tentang makan, tentang minum, dan pemenuhan syahwat seksual kita. Dan ketika kita berpuasa, itulah yang dicoba untuk ditahan untuk sementara waktu pada saat kita berpuasa itu. Maka pada hakikatnya, puasa itu merupakan salah satu ibadah fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi ritual, tetapi syarat makna spiritual dan eksistensial. Dari mana kita bisa dapatkan makna-makna spiritual dan eksistensial itu? Puasa itu menghadirkan dalam diri kita, yaitu konektivitas kita dengan Sang Pencipta. Maka tujuan utama puasa itu adalah kita mencoba membangun dan memperkuat relasi kita sebagai hambanya dengan Sang Pencipta itu sendiri. Dan relasi ini tidak hanya bersifat simbolik, yang di dalamnya membutuhkan pengendalian diri, ada keikhlasan, ada ketundukan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya puasa itu
kunci awalnya itu adalah kita mencoba membangun relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketika relasi ini terbangun dengan baik? Ketika relasi ini terbangun dengan baik, maka kita selalu merasa di dalam diri kita, yang pertama adalah ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah berada pada posisi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Itulah yang mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang notabene tidak mudah untuk putus asa. Karena kita yakin bahwa dalam segala kehidupan kita, kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kebersamaan kita dengan Allah, ma'iyatullah, selalu hadir di dalam diri kita? Ajaran agama kita menganjurkan untuk selalu membaca basmalah dalam segala aktivitas kita. Di samping dengan melaksanakan ibadah puasa itu. Kenapa basmalah menjadi penting? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa akhta." Setiap hal yang kita lakukan itu, yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan basmalah, bahwa ia pasti terputus. Pertama adalah terputus dari pahalanya, terputus dari keberkahannya, dan terputus dari nilai-nilai kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa? Karena di dalam uraian tentang basmalah itu kita bisa temukan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dengan huruf ba. Yang dalam bahasa Arab itu, huruf ba memiliki makna yang cukup banyak. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, sampai 15 makna hanya huruf ba itu di dalam bahasa Arab. Dan saya mau meringkaskan 3 makna yang kaitannya dengan kajian kita pada hari ini. Bahwa yang pertama, makna ba itu adalah al-ilsaq. Ba itu artinya adalah menempel. Maka pada saat kita sebenarnya membaca basmalah itu, kita tempelkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna ba itu adalah al-isti'anah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang membaca basmalah, pada hakikatnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya keluar dari rumah, dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Apa tujuannya? Kita meminta tolong agar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita itu selalu menolong kita. Boleh jadi terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, dan pada saat terjadi itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa datang? Karena kita membaca basmalah. Pada saat kita berkendara, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahi majraha majriha wa mursaha. Kenapa? Ya, karena kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita terbang tinggi di langit, di angkasa, dan seterusnya, itu boleh jadi ada hal-hal yang notabene-nya di luar kendali kita. Ya, dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dalam perjalanan kita. Kita
kita meminta tolong, ya, al-isti'anah. Bahkan ketika kita makan, ya pada hakikatnya ketika kita mau memulai makan itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita minta tolong untuk itu? Ya, agar makanan yang masuk ke dalam badan kita, dalam perut kita, mudah juga untuk keluar. Ya, karena terkadang itu menjadi persoalan, mudah masuk tetapi susah keluar. Maka pada hakikatnya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tadi dalam perjalanan. Ya, ketika kita mau mengunci mobil kita, mengunci motor kita, bacalah basmalah. Ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak menabrak orang di dalam perjalanan kita. Kalaupun kita terpaksa menabrak orang, mudah-mudahan orang itu tidak mati pada saat kita tabrak dan seterusnya. Di samping itu, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak ditabrak. Karena dua kemungkinannya, kita bisa menabrak atau kita bisa ditabrak. Dan ketika kita ditabrak, mudah-mudahan tabrakannya orang itu tidak mendatangkan yaitu musibah kepada kita. Itu semua pentingnya menghadirkan Allah di dalam diri kita dengan cara membaca basmalah itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca basmalah, pada hakikatnya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga makna bah itu adalah musahabah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu merasa diri kita, kalau kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selalu merasakan bahwa ada Allah di dekat kita. Ada Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Ada Allah yang selalu memantau gerak-gerik kita dan seterusnya. Maka ajaran Islam itu sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah wa huwa akhta. Segala sesuatu yang baik untuk dilakukan itu tanpa dimulai dengan membaca basmalah, maka pada hakikatnya dia terputus. Terputus dari pahalanya, terputus dari keberkahannya, terputus dari kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah kita mencoba membangun relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relasi yang terbangun itu, inilah yang mengantarkan kita dalam pelaksanaan seluruh ibadah-ibadah kita, itu selalu berada pada posisi kita melaksanakannya dengan keikhlasan. Kalau kita mau lihat dari amalan-amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam itu, dari sisi keikhlasan tidak ada kalah dari amalan ibadah puasa itu. Adalah orang yang mengerjakannya itu tidak ikhlas. Kemungkinan besar panjang sekali bacaannya, panjang sekali gerakan-gerakannya diperbaiki dan seterusnya. Ya karena ada intrik-intrik tertentu di balik dari panjang bacaan itu. Orang berzakat, kita bisa tahu bahwa orang ini tidak ikhlas. Karena sering yang berzakat, berinfak, bersedekah itu, nanti dia bersedekah ketika disorot kamera. Nanti dia bersedekah ketika mau diviralkan. Nanti dia bersedekah ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sama halnya, misalnya ketika musim-musim pilkada. Sering kita ada lihat orang menjadi dermawan dadakan. Ya pernah kita tahu bahwa pernah menyumbang di masjid. Lalu datang ke masjid itu memberikan sumbangan 10 juta. Tapi di balik 10 juta itu ada kartu namanya. Kartu nama itu pertanda bahwa orang yang memberikan ini
Meskipun dia mengatakan ikhlas, tetapi sudah bisa ditandai bahwa orang itu tidak ikhlas. Karena selalu ada intrik-intrik di balik dari sumbangannya itu. Orang berhaji, kita tahu bahwa kemungkinan besar orang itu tidak ikhlas, kemungkinan besar. Ya, sekali lagi bahwa ada orang yang pergi berhaji bukan untuk ibadah, tapi dia ingin merubah status sosialnya. Saya pernah mengemukakan pada pertemuan yang lalu bahwa sebagian kita beribadah, khususnya melaksanakan ibadah haji, itu bukan karena lillahi ta'ala, tetapi ingin merubah status sosial. Mau dipanggil Pak Haji, sudah tidak tahan lagi di masyarakat itu kalau orang yang bukan haji selalu berada di tempat cuci piring dan seterusnya. Nah, ini yang biasa menjadi persoalan. Maka kita bisa melihat bahwa yang berhaji pun itu bisa kita lihat bahwa itu tidak ikhlas di dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi puasa menjadi barometer tertinggi untuk melihat bahwa orang itu betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan ibadah itu. Karena kenapa? Yang Maha tahu bahwa Anda berpuasa hanya Anda dengan Allah. Ada sebahagian orang pergi berwudu atas nama wudu. Pada hakikatnya dia minum pada saat dia berkumur-kumur itu. Siapa yang tahu bahwa Anda minum di situ? Siapa yang tahu bahwa Anda menelan air? Siapa yang tahu bahwa Anda pura-pura untuk minum dan seterusnya? Yang Maha tahu itu adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembelajaran yang sangat berharga yang ada pada puasa itu adalah relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah relasi yang dibangun atas dasar keikhlasan. Nah, kalau ini yang kita bawa masuk dalam ranah kehidupan sosial kita, maka kita mencoba untuk melihat bahwa apapun yang kita lakukan, cobalah bangun dengan niat keikhlasan itu. Karena kenapa? Ketika kita mencoba membangunnya dengan niat keikhlasan, apapun komentar orang, apapun yang dikemukakan oleh orang di luar kita, pasti kita merasa bahwa itu adalah pandangannya sendiri dan menurut kita adalah kita betul-betul berada pada sisi-sisi keikhlasan di dalam melakukan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain bahwa ketika ini terbangun dari kita bahwa berpuasa itu adalah membangun relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul di dalam diri kita apa yang disebut sebagai muraqabatullah. Muraqabatullah artinya adalah selalu kita merasa bahwa ada pengawasan Allah kepada kita. Muraqabatullah menjadi titik penting dalam kehidupan kita. Pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi urgent dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita berniat untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, mengambil hak-hak orang lain, mengambil hak yang bukan hak kita, lalu kita hadirkan bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, maka kita tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Sinilah ketika kita menghadirkan muraqabatullah dalam kehidupan kita, itulah yang mengokohkan iman kita yang terpatri di dalam dada kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, la yasriku sariku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak mungkin akan melakukan tindakan kriminal pencurian kalau dia beriman. Wala yazni zani wa huwa mu'minun. Seorang pezina tidak mungkin akan melakukan asusila perzinahan kalau dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Seorang peminum tidak mungkin akan menenggak minuman keras itu kalau dia beriman. Maka terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan sosial kita,
berupa pelanggaran-pelanggaran atau kriminal-kriminal yang ada, pada hakikatnya karena hilang iman di dalam diri kita. Seorang pencuri tidak mungkin akan melakukan tindakan pencurian kalau dia beriman. Dia tidak ingat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa bahwa di dalam dirinya ada pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat dari segala tindak tanduk kita. Seorang pezina tidak mungkin akan melakukan asusila perzinahan kalau dia beriman. Dia melakukan itu karena hilang imannya. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang melihat untuk melakukan asusila perzinahan itu. Tetapi pada hakikatnya ada Allah yang selalu mengintai dari apa yang dilakukannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha. Seorang peminum tidak mungkin akan menenggak minuman keras itu kalau dia beriman. Dia luput dari imannya. Karena kenapa? Munculnya perbuatan-perbuatan dosa itu sebenarnya karena iman tidak hadir di dalam diri kita. Nah, inilah yang ada di dalam puasa itu. Kita selalu merasa bahwa ada muraqabatullah, ada pengintaian Tuhan terhadap apa yang kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan, bahwa kita punya kesempatan untuk makan sepuasnya, untuk minum sepuasnya, bahkan untuk melakukan hubungan seks dengan istri kita sepuasnya. Tetapi kalau bukan waktunya itu, kita tidak mau melakukan. Kenapa kita tidak mau melakukan? Karena kita merasa bahwa kita sementara menjalankan perintah Allah dan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memelototi atau melihat dari apa yang kita lakukan itu. Maka pada hakikatnya muraqabatullah itu mesti kita hadirkan dalam setiap momen-momen yang ada dalam kehidupan sosial kita. Kita selalu merasa bahwa Allah mengintai kita, sehingga hubungan-hubungan kita dengan sesama, apatah lagi ketika kita mau mengambil hak-hak kita, hak-hak yang notabene-nya bukan hak kita, kalau kita merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengintai kita, kita tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah ketika kita memahami bahwa puasa itu adalah membangun relasi kita dengan Allah, yang pada akhirnya akan membangun apa yang disebut sebagai kebersamaan dengan Allah atau ma'iyatullah, atau kita selalu merasa bahwa kita itu adalah berada pada posisi selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa itu akan mencerahkan jiwa kita. Maka puasa pada hakikatnya itu adalah bahagian dari sarana untuk tazkiyatun nafs. Bagaimana caranya kita mencoba untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita. Karena kenapa? Ketika kebersamaan dengan Allah dan pantauan-pantauan Allah selalu kita rasakan dalam batin kita, maka itulah yang akan mengantarkan kita pada pensucian dari jiwa kita. Maka relasi kita dengan Allah tidak akan terbangun tanpa proses penyucian jiwa, tanpa ada tazkiyatun nafs. Dan puasa itu berfungsi sebagai instrumen efektif untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Masuk di dalamnya adalah sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat ketamakan, dan keangkuhan spiritual. Maka dengan berpuasa itu, kita semua berada pada posisi untuk mensucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah untuk orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan tidak beruntung orang yang selalu menodai kesucian jiwanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan puasa itu bukan hanya kita membangun hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi itu kita bisa membangun hubungan horizontal kita dengan sesama. Coba kita lihat bagi orang yang berpuasa itu, ketika dia
melakukan hubungan-hubungan vertikal dengan Allah, pada hakikatnya nanti itu terimplementasi di dalam hubungan sosialnya. Maka orang yang merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya akan lebih sensitif terhadap penderitaan orang lain. Orang yang selalu merasa bahwa ada Tuhan yang memantau dari segala tindak tanduk kita, maka kita lebih adil di dalam bersikap, bahkan lebih bertanggung jawab secara moral. Karena kita merasa bahwa implikasi dari puasa yang kita lakukan itu adalah punya implikasi sosial, terutama dari sisi penderitaan orang lain, dari sisi keadilan dalam bersikap, dan dari sisi tanggung jawab secara moral. Maka dengan demikian bahwa puasa menjadi jembatan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial kita. Hablum minallah kita tetap jaga, tetapi di sisi lain hablum minannas kita tetap pelihara dengan baik. Hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan etika sosial yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian. Dan itulah terminal akhir dari puasa itu, bahwa kita mencoba menghadirkan Allah di dalam diri kita dan kita implementasikan dalam kehidupan sosial kita dengan selalu melandaskan seluruh aktivitas kita dengan penuh kasih sayang, penuh keadilan, dan penuh kepedulian kepada sesama. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua, sehingga puasa itu jadi bahagian yang tak terpisahkan dalam diri kita. Bagaimana bangun relasi dengan Tuhan, bagaimana bangun keterhubungan kita dengan Sang Pencipta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kemarin cukup jelas terkait dengan puasa membangun relasi dengan Allah. Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan pemaknaan puasa ini, hubungannya dalam etika sosial. Tentu ini juga akan memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya misalnya tentang keikhlasan, ketakwaan, dan juga bagaimana kita mampu memperkuat relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada sore hari ini, puasa, membangun relasi dengan